Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sebagai skuteris ya, yang mana sesuai dengan judul yang saya terapkan, yaitu cara mengatasi Vespa mogok ataupun cara menghidupkan Vespa mogok. Langsung saja, namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita, dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Langsung saja untuk langkah yang pertama, ini ketika Vespa kita mogok, alangkah baiknya itu wajib hukumnya ya itu cek di bagian tangki ya, tangki Vespa. Sesuatu hal yang sangat sepele, namun ini sering sekali kita lupa. Dulu juga pernah saya alami. Ketika Vespa mogok udah saya bongkar-bongkar semuanya, tak taunya bensin ataupun tangkinya kosong ya. Nah, oleh karena itu saya share di sini supaya sebagai pengalaman, ini memang harus wajib ya kita cek terlebih dahulu di bagian bensinnya. Ketika bensin Vespa kita pastikan ada, kemudian langkah yang kedua kita cek di bagian pengapian ataupun di bagian busi Vespa, karena ini pada umumnya ini memang faktor penyebab Vespa mogok ini juga bisa terjadi karena busi yang basah ataupun banjir dan juga kotor. Ini berpengaruh sekali terhadap Vespa ya. Selain dari hal-hal yang lainnya, ini berpengaruh terhadap Vespa sulit untuk hidup dan juga mogok ya. Ini disebabkan karena busi yang basah dan juga kotor. Oleh karena itu kita buka aja di bagian businya, kita cek, kemudian kita bersihkan di bagian busi. Nah, pastikan itu busi kering ya. Kalau businya basah itu, nah ini busi saya memang basah ini ya. Ini juga dalam keadaan mogok ini karena belum saya setting karbonnya, saya diamkan. Ini menjadi basah businya. Nah, oleh karena itu sebagai pengalaman ini memang harus kita bersihkan ya. Untuk langkah yang kedua ini kita bersihkan saja di bagian busi menggunakan kain ataupun sejenisnya ya. Yang penting bisa membersihkan atau mengeringkan pada bagian busi. Nah, pastikan untuk pembersihannya itu benar-benar bersih dan kering ya. Kalau tidak bersih ataupun masih basah, itu biasanya tetap nggak mau hidup. Oleh karena itu dalam pembersihannya itu harus benar-benar bersih dan kering. Nah, selain dari busi, di bagian tempat busi, lubang busi atau kop silinder ini ya, nah ini juga kita bersihkan. Nah, kita bersihkan menggunakan kain kayak gini, dan juga kita genjot di bagian kickstarternya supaya kotoran-kotoran ataupun bensin-bensin yang tidak habis terbakar itu keluar semua. Kita genjot kickstarternya sehingga kotoran-kotoran itu akan keluar, penyebab busi Vespa basah. Nah, kita genjot, pastikan benar-benar bersih ya. Nah, setelah di bagian ini selesai, boleh kita coba bunyikan Vespa. Nah, selain itu boleh juga kita cek terlebih dahulu di bagian pengapiannya, apakah keluar letupan api atau tidak. Kita coba untuk melihat apakah ada letupan api atau tidak. Nah, caranya pun kayak gini ya, tinggal kita tempelkan di mesin ataupun bodi. Nah, ini ada letupan apinya. Oke. Nah, setelah pastikan semuanya beres dan ada apinya, boleh kita coba bunyikan Vespa. Nah, kalau memang dari hal tersebut itu sudah kita bersihkan dan sudah kita beres,
kok masih tetap ngebandel. Nah, kemudian kita masuk di bagian yang lainnya, yaitu pada bagian platina ya. Nah, di bagian platina ini juga menjadi faktor penyebab Vespa mogok. Biasanya itu karena platina geser ya, platina geser ataupun karena platinanya kotor, terkena kerak, sehingga harus kita bersihkan. Sebentar, ini saya pasang terlebih dahulu untuk businya ya. Oke, setelah pastikan semuanya beres dan Vespa masih ngebandel, kita masuk di bagian platina. Nah, kita setting kembali di bagian platinanya, karena platina pun juga menjadi faktor penyebab Vespa mogok, sehingga alangkah baiknya kita setting ataupun kita bersihkan kembali di bagian platina. Namun biasanya kalau platina itu tidak mengeluarkan api ya. Kalau memang ada letupan api ya kemungkinan bukan dari platina, tapi boleh sih kita bersihkan platina dan juga kita setting kembali, tidak apa-apa. Oke. Selain dari hal tersebut, itu bisa terjadi karena karbu banjir ya. Karbu banjir ini juga menjadi faktor penyebab Vespa mogok. Banjir itu keluar banyak bahan bakar, nah di bagian sini ya. Dan juga bisa karena bahan bakar itu tersumbat kotoran ya, sehingga mengganggu jalannya kinerja spuyer. Oleh karena itu harus kita cek di bagian karbunya apakah keluar bahan bakar atau tidak. Dengan cara kayak gini, kita tutupkan ibu jari di lubang dan kemudian kita genjot di bagian kickstarternya. Kalau memang kita genjot kok di bagian ibu jarinya ini kita buka, kalau di sini kering, itu membuktikan kalau bahan bakar itu tidak turun ya. Boleh kita juga iringkan ke kanan apakah keluar bahan bakar atau tidak. Nah, kalau memang nggak keluar berarti ya karbunya minta kita bersihkan ataupun boleh kita setting di bagian spuyernya. Nah, selain dari hal tersebut, semuanya udah beres, karbu udah dibersihkan, kok tetap ngebandel nggak mau hidup, kemungkinan yang terakhir itu di bagian sepi magnet patah ya. Karena kalau sepi magnet patah, walaupun semuanya normal, apinya ada, karburator bersih dan semuanya beres, tetap nggak mau hidup, itu kemungkinan sepi magnet patah. Caranya pun tinggal kita bongkar di bagian kipas ya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya.